Joy Boy has returned after 800 years, and that's Luffy's power-up. But wow, so Zunisha can feel Joy Boy from Luffy. We are back tonight. We are back to watch 1070 of One Piece. Dude, he's so good. Hoo-ha! Joy Boy! Do it! Look at this peak! You will never see anything like this a day in your life! 楽しくなってきた! Minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece ya, yang mana kita bakal nge-breakdown anime episode 1070. So, daripada basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke pembahasannya, G. Let's go. Oke, One Piece anime 1070 mengambil judul Luffy's Devil, The Determination of Those Left Behind, yang berarti Luffy dikalahin, determinasi mereka yang tertinggal. Well, meskipun Luffy kalah pada episode sebelumnya dan juga hari ini, tapi bukannya sedih, seluruh fans One Piece di seluruh dunia malah justru full senyum meskipun lagi di akhir bulan nunggu gajian lah. Adapun buat adaptasinya ya, 1070 mengambil bahan dari chapter 1043 secara menyeluruh, tanpa ada yang di-cut serta gak ada perbedaan secara signifikan. Paling cuman sedikit tambahan aja untuk membuat sensasi menonton episode kali ini terasa lebih menyenangkan. Terus for your information ya, setelah episode kali ini ya, kita akan sampai di episode 1071, yang dimana itu adalah episode keramat yang akan menampilkan pertarungan paling ditunggu-tunggu, dimana episode ini ya mengantar kita menuju ke panggung utama. Ya, untuk jawaban pribadi ya, jelas berhasil membangun hype-nya untuk buat Mr. G pribadi ya. Sekali lagi Mr. G ingat ya, bahkan di awal episode kita perlihatin kekesalan Kaido karena apa yang terjadi di masa lalu kala pertarungannya melawan Oden diinterupsi kembali terulang di pertarungan puncaknya melawan Orochi Bakasenjo. Sedangkan dari Luffy sendiri ya, keluarnya asap dari tubuhnya juga menandakan Luffy sudah tidak bisa mempertahankan transformasi Gear Force-nya, membuat Luffy kemudian terbang bebas ke udara layaknya barang kempes untuk selanjutnya terhempas ke tanah. Namun jauh di dalam lubuk hati Luffy ya, ia gak sepenuhnya mau mengalah. Ini diperlihatkan dari gambaran perjuangan para aliansi Samurai Wano Kuri diiringi detak jantung yang terus berdebar kencang lah. Tipis-tipis kita dikasih sensasi merasakan drum of liberation buat di awal-awal, tapi gak asik kan kalau langsung dimulai. Maka dari sini sampai seenggaknya menjelang akhir episode, kita bakal dibawa untuk melihat aksi Kaido mendominasi pertarungan panjang di Onigashima. Terus Kaido yang masih merasa kesal atas hasil pertarungan yang tak sesuai harapan, menatap penuh dendam terhadap Guernica. Si Bial Kero kegagalan Luffy ini memberikan serangan terakhirnya. Guernica setelah menjalankan misinya sama sekali gak kabur sih, seolah mempersiapkan diri untuk menerima serangan Kaido secara telak. Dan bener aja sih, Guernica dihajar tanpa ampun lewat satu pukulan dari Kaido. Di sisi lain, rekan CP0 Guernica pun gak melakukan apa-apa kecuali memberikan penghormatan terakhir untuk Guernica. Meski menyebalkan, kita juga perlu sedikit ngasih respect ya ke doi. Sebab secara gak langsung Guernica ya udah ngasih assist supaya Gear 5 bisa update. Lalu pertanyaannya, kenapa Guernica diam doang? Ya gimana ya, gak bakal ada kesempatan buat lari dari amukan Kaido sih. Ya mau lari atau kagak, Guernica juga bakal pilihannya cuman mati re. Next, menyadari dirinya sudah menang ya, Kaido ya. Walau masih diiringi rasa kesal karena gagal menikmati pertarungan, Kaido gak mau membuat waktu lagi. Dengan langsung merubah transformasinya sebagai naga, aksi taunting Kaido kepada aliansi Samurai Wano Kuni pun dimulai. So, kita bakal berpindah tempat sekarang ya, ke dalam kastil Onigashima, di mana pertarungan masih berlangsung secara masif ya. Kawamatsu mengeluhkan api yang terus menyebar. Khawatir para samurai akan tewas, serta mengatakan itu bukanlah cara terhormat atau gugur. Kesulitan bertambah mengingat situasi mereka berada di udara, sehingga tidak mudah untuk memperoleh air. Tetapi situasi sulit itu bukan semuanya lantaran tak lama kemudian ya Kaido datang. Ia datang dengan membawa pesan bahwa Monkey D. Luffy sudah ia kalahin. Lebih dari itu, ia juga menambahkan Luffy juga sudah ia bunuh.
Agak sedikit blunder ya dari Kaido karena mengira Luffy benar-benar tumbang. Memang perkataan Kaido terasa sulit dipercaya, namun terasa meyakinkan ketika Lau Momonosuke mengucapkan perkataan yang senada, yakni suara si Mugiwara telah it's gone, menghilanglah. Selanjutnya, momen emosional terbangun ketika beberapa nakama yang mendengarnya, seperti Chopper, Nami, ataupun di luar nakama seperti Otama, memberikan respon sedih yang mendalam sembari tak mempercaya apa yang disampaikan Kaido. Terutama Nami sih, dia yang paling lantang menentang informasi dari Kaido ya. Bendahara sekaligus navigator SCP Crew ini ya sangat mempercayai janji Luffy dan menegaskan pokoknya sekali Luffy berjanji ya ia akan menang. Sampai kapanpun ia pasti menang. Jadi dari Nami ya menyebut Kaido telah mengatakan kebohongan yang tidak masuk akal. Gila sih Rek, emosinya Nami di sini benar-benar tersampaikan dengan baik. Memang ya, bicara masalah kepercayaan para nakama, terutama kepada sang kapten, udah gak perlu diraguin lagi sih. Namun mau bagaimanapun ya, tindakan Nami termasuk tindakan yang gak ceroboh. Ya mudah aja bagi Kaido memberikan serangan Blue Beard kepada Nami, yang andai tadi bantu Marco udah pasti berdampak buruk ke Nami. Sampai-sampai ya, meminta Nami untuk sebaiknya jangan terlalu gegabah atau semuanya bakal berakhir seperti keinginan Kaido. Next, buat makin bikin aliansi kena mental ya, Kaido melanjutkan deklarasinya soal apa yang mau ia lakuin kepada Wano Kuni. Dengan tegas ia mengatakan akan menjadikan Wano Kuni sebagai pabrik senjata hingga menjadikan warganya budak sampai mati. Ngelihat Wano Kuni sekarang udah kena dampak limbah industri, sekarang mau diperparah lagi sama Kaido. Gila, emang lihat ya si Kaido ini mengingatkan Mr. K sama Wano Kuni dari suatu dimensi yang berbeda, di mana ada satu kota hampir rata dengan lumpur panas gara-gara aktivitas pabrik berlebih. Ini mau dibikin lebih menderita lagi sama Kaido. Well, selain taunting dari Kaido yang bikin kesel hati, visual CGI Kaido di sini masih seperti biasa ya bikin jengkel sebenarnya sih. Aduh, ada CGI-nya. Oke lah, kita lupain aja masalah CGI-nya. Dan sebagai akibat dari perkataan Kaido, gak sedikit dari para samurai udah mulai berputus asa lah. Tetapi masih ada juga yang mau bertarung sampai ke titik darah penghabisan. Bahkan, Lau dan Kid pun gak kalah dapat sorotan Rek. Cuman, efek dari pertarungan berat mereka melawan Big Mom membuat keduanya udah kehabisan stamina. Sampai-sampai melawan para proco-proco ya, keduanya perlu saling membantu. Ya emang gak ada harapan mereka sanggup menahan Kaido sih. Gak ada harapan ya kalau keduanya disuruh untuk ngehandle Kaido ya. Ini kenapa nih tangan misteri. So, kita masuk ke bagian lain sekaligus puncak dari episode 1070. Di luar Castle Onigashima ada Momo yang rupanya udah kepikiran buat menyerah. Pemikirannya kalau Luffy aja udah tumbang, gimana dia sendiri? Ya gak ada harapan sama sekali lah. Namun Yamato yang bersamanya punya pemikiran yang agak berbeda. Bagi Yamato menyerah sekarang bukanlah sesuatu yang terhormat, justru membuat seluruh gelombang perlawanan para pendahulu termasuk para daimyo akan sia-sia. Terlebih sekalipun mereka menyerah sekarang ya, gak ada jaminan kok mereka bakal hidup di masa depan. Maka lebih baik bertarung sampai mati. Bagian tekad Yamato ini bisa-bisanya ngalahin Momonosuke yang warga asli Wano Kuni. Ibaratnya ya, Momo boleh anak kodam, tapi soal pemikiran, Yamato menang. Di tengah-tengah perbincangan keduanya, Momo dikagetkan oleh suara Zuniza dan tibalah momen ini ya, momen drama of liberation, genderang kebebasan. Akhirnya kita bisa dengerin genderang ini lah. Pastikan ketika kalian bakal masuk ke momen ini ya, pakai earphone atau headset terbaik kalian, atau kalau punya IM lah. Semisal nggak ada, pakai speaker kalian full volume. Kalau bisa tinggiin lagi sampai musik tetangga kalian yang brengseknya, yang kadang nyetel dangdut sampai di remix, kalah lah. Karena feel dari Drama Liberation ini di episode 1070 benar-benar gila. Bisa-bisa kalian irgasem mungkin ya. Kualitas audio buat momen ini ya jadi salah satu fokus utama Toei Animation untuk ngasih sensasi kehadiran kekuatan luar biasa bagi kita para penonton, sekaligus menutup kekurangan pada visual naga boneka yang tadi. Makanya jangan disia-siain, gunain perangkat terbaik kalian karena ini bakal gila sih. Feel the sensation, oke? Drama of Liberation. Karena sekali lagi Mr. K bilang ya, bakal merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini baru hidangan pembuka loh.
Oke, balik lagi ke story. Genderang kebebasan yang didengar oleh Zunisha datangnya dari Luffy yang masih belum sepenuhnya sadarkan diri. Namun, mulai menunjukkan tanda sensasi yang dirasakan oleh Zunisha ini bagaikan sesuatu yang mengetuk pintu nostalgia miliknya yang telah terkunci 800 tahun. 800 tahun. Maka, dengan lantang pun ia mengatakan ke Momonosuke, "Aku merasakannya. Dia sudah di sini. Joy Boy telah kembali." Dan hadirlah senyum itu lengkap sama sesuatu yang nampak seperti lelehan di rambut Luffy. Goosebumps. Di satu sisi nostalgia juga penantian panjang kita ya. Masih ingat kan gimana sosial media bener-bener dibikin heboh saat momen ini datang di manga. Lengkap sama teori yang berputar di sekitarnya dan lengkap dengan kontroversinya. Resin, minyak, even karibo. Something more amazing is coming. Ladies and gentlemen, be patient for next week. Berakhirlah sudah episode 1070 ini, oke? Gimana? Pengantar yang sukses bikin kita merinding kan? Sabar, 1 minggu lagi. Apa yang kita nantikan bakal datang. Jangan lupa buat sedikit nyimak preview 1071 karena again and again ya ada sensasi fun sedikit dari cuplikan pertarungan Kaido melawan Gear 5-nya Luffy. Terus sebelum Mr. Ken mau bener-bener tutup pada kesempatan kali ini ya, kayaknya Kaido emang agak sedikit blunder lah di sini. Dibandingkan bener-bener mastiin Luffy udah modar, doi malah terlanjur kesel sama terusan taunting alias samurai. Ini udah kayak lagi menang di early ya, bukannya endgame, malah recall gak jelas. Terus kena epic comeback gara-gara item hyper musuh udah jadi. Kan PK ya namanya, pokok. Oke, mungkin itu aja buat breakdown episode One Piece episode 1070 ini. Agak belibet ngomongnya Mr. K karena this is for the first time Mr. K rekaman by kamera. Oke, jangan lupa sampaikan pendapat kalian terkait breakdown episode 1070 dan kita sama-sama nobar 1071. Infonya ada di Instagram Mr. K. See you again next time. Adi Segara Melos, Dese Furion, Solong, Adi Maria.